Bab 47. Situasi baru. Di aula kuno, pilar-pilar memancarkan suasana yang kuno. Pola halus yang digambarkan di sana tidak jelas dan sulit dipahami. Aula utama didekor dengan khusus. Di tengah aula, kursi raja yang mendominasi ditempatkan dengan tenang di sana. Pada saat ini, orang-orang dengan pakaian luar biasa tiba-tiba muncul di aula, wibawa mereka sangat tinggi. Saat mereka berdiri di aula, semuanya terlihat hormat. Di tengah aula, di depan tahta, sesosok tiba-tiba muncul. Dia mengenakan jubah hitam, meskipun auranya tidak kuat, tetapi dia memiliki keagungan raja yang tak terlihat. Pemuda berjubah hitam itu meletakkan tangannya di punggungnya, dengan tatapan melihat dunia di matanya, dia menggerakkan tangannya, dan jubah di belakangnya terangkat. Kemudian pemuda itu segera duduk di atas tahta. Saat pemuda itu duduk, orang-orang terhormat di aula semua berlutut dan memberi hormat. Tetapi pada saat ini, aula bergetar, gambar-gambar itu hancur, tetapi melihat laut dalam dan langit yang tak berujungan. Di atas 9 langit, beberapa sosok bertarung dengan sengit. Dalam pertempuran, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, langit dan bumi berubah warna, air dan api bercampur, dan rantai kekuatan spiritual berjalan secara vertikal dan horizontal. Pemuda berjubah hitam muncul di atas laut. Rantai kekuatan spiritual tiba-tiba jatuh dari langit, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan ruang itu sedikit menjadi aneh. Pemuda berjubah hitam itu ketakutan, dan rantai kekuatan spiritual jatuh, langsung menjatuhkan pemuda itu ke laut. Semburan rasa sakit yang merobek datang, Elton Su tiba-tiba duduk, menyeka keringat dingin dari kepalanya. Kemudian menyadari bahwa itu hanya mimpi. Tapi mimpi itu begitu nyata, dan aula besar itu, jika Elton Su ingat dengan benar, itu juga muncul di dunia fantasi ketika dia membuka pedang iblis ilusi terakhir kali. Kenapa bisa bermimpi aneh? Mungkinkah itu adegan masa depan? Elton Su tersenyum pahit. Dia tidak bisa memikirkan penjelasan lain selain yang ini. Tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Elton Su menggelengkan kepalanya dan mengesampingkannya. Kemudian kesadarannya tenggelam ke dalam tubuh untuk memeriksa situasinya sendiri. Kesadaran tenggelam ke dalam tubuh, dan menemukan bahwa kekuatan spiritual di pusat energi sekuat awan di langit. Di tengah pusat energi, awan kekuatan spiritual membentuk genangan cairan jernih. Melihat ini, Elton Su tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alam kultivasi dirinya telah memasuki tingkat pemurnian dewa akhir. Setelah kekuatan spiritual cair di pusat energi mengembun menjadi bayangan jiwa, itulah saatnya untuk memasuki tingkat Reiki murni. Segera, Elton Su memeriksa situasi di tubuh dan menemukan bahwa tidak ada kelainan lain, jadi Elton Su menarik kembali kesadarannya. Ketika Elton Su membuka matanya, pintu terbuka pada saat yang sama, dan seorang pelayan cantik masuk. Melihat Elton Su bangun, dia segera meletakkan peralatan perawatan di tangannya. Pelayan yang anggun itu berkata, "Tuan muda Elton Su, Anda akhirnya bangun. Apakah aku sudah koma untuk waktu yang lama?" Elton Su bertanya dengan heran, seolah-olah dia hanya merasakannya sebentar saja. Pelayan itu mengangguk ringan dan menjawab, "Tuan muda Elton, Anda sudah koma selama setengah bulan." Setengah bulan. Elton Su terkejut. Dia tidak menyangka bahwa setengah bulan telah berlalu, dan segera menanyakan gadis itu apa yang terjadi dalam setengah bulan ini. Apa saja yang terjadi dengan keluarga Lin nanti. Setelah diberitahu pelayan, Elton Su juga tahu bahwa setelah dia koma, semua anggota keluarga Lin di atas tingkat penyempurnaan jiwa dieksekusi. Di kota Moyu, keluarga Su telah menjadi keluarga pertama. Anggota keluarga lainnya menyatakan penyerahan diri mereka kepada keluarga Su. Setelah setengah bulan, hampir semua properti keluarga Lin dan kekuatan yang tersisa dimiliki bersama oleh keluarga Su, keluarga Yang, dan keluarga lainnya. Ngomong-ngomong, Tuan muda Elton, ketua keluarga muda memintaku untuk memberi tahu Anda. Setelah bangun, pergilah ke aula penatua dulu. Setelah pelayan menjawab pertanyaan Elton Su, dia ingat apa yang telah dijelaskan Bara Su, jadi dia menyebutkannya ke Elton Su. Mendengar kata-kata itu, Elton Su mengangguk. Segera setelah mandi, dia pergi ke aula penatua. Sepanjang jalan, melihat wajah para murid keluarga Su tidak menunjukkan kegembiraan, dia pun bertanya, "Lala, sekarang keluarga Su kita adalah keluarga pertama di kota Moyu, mengapa masih terlihat sedih?" Lala adalah nama pelayan itu. Ketika Elton Su bertanya, Lala berkata,
Tuan Muda Elton mungkin tidak tahu, setelah pertempuran terakhir, penatua tertinggi dari keluarga Su sekarat. Jadi semua orang sangat sedih. Apakah dia sekarat? Elton Su sedikit terkejut. Penatua tertinggi adalah pohon besar yang menaungi hujan untuk keluarga Su. Dan begitu jatuh, itu memang kesedihan yang luar biasa bagi keluarga Su. Setelah itu, Elton Su datang ke pintu aula penatua. Ketika penjaga melihat Elton Su datang, segera memberi jalan dan dengan hormat mengundang Elton Su masuk. Di aula penatua, Bara Su sedang mendiskusikan masalah dengan belasan sesepuh keluarga Su. Melihat Elton Su masuk, Bara Su tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kak Elton Su, kamu sudah bangun. Duduklah dulu." Elton Su menemukan tempat duduk. Setelah duduk, Bara Su berbicara tentang tugas penting barusan. "Penatua, apa pendapat kalian tentang bandit gunung?" Penatua pertama, Yanto Su, berpikir sejenak, dan kemudian berkata, "Ketua keluarga muda, bandit gunung merajalela, menurutku lebih baik menyetujui kondisi mereka." Aku tidak setuju dengan ini. Alasan mengapa bandit gunung ini tamak adalah karena mereka ingin mengambil keuntungan dari kota Moyu yang mengalami penurunan kekuatan yang besar karena perang ini. Jika kita menyerah, maka mereka pasti akan lebih tamak. Penatua kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semua orang berdebat tentang bandit gunung." Elton Su mendengarkan dengan tenang, dan secara bertahap paham. Ternyata di jalan utama yang menghubungkan kota Moyu ke kota-kota lain, ada sekelompok bandit gunung. Bandit ini mencari nafkah dengan merampok pelancong bisnis yang melewati jalan resmi. Selama ini, keluarga besar di kota Moyu ini begitu kuat sehingga bandit gunung itu tidak berani lancang. Tapi kali ini, karena keluarga Lin ingin mendominasi dan memprovokasi perang, 3 master di tingkat Reiki murni hampir musnah. Bandit gunung juga mulai merajalela. Kelompok pebisnis keluarga Su sering dicegat oleh bandit. Dan hanya dalam beberapa hari, mereka telan kehilangan ratusan ribu koin emas. Bara Su, yang duduk di posisi ketua keluarga, mengalihkan pandangannya dan mendarat di Elton Su, dan bertanya, "Kak Elton Su, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Satu kata, bunuh. Elton Su menjawab dengan sederhana. Dengan niat membunuh yang sengit, semua tetua merasakan hawa dingin di hati mereka. Bara Su mengangguk dan berkata, "Maka masalah ini akan diserahkan kepada kakak Elton Su untuk menyelesaikannya, dan murid keluarga Su dapat diatur olehmu." Tidak masalah. Elton Su setuju. Tepat sekali bisa mencoba kultivasi di tingkat pemurnian dewa akhir, ini juga merupakan semacam pelatihan. Melihat bahwa masalah telah berakhir, Bara Su melirik ke aula, berpikir bahwa dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan masalah ini. Jadi dia berkata, "Para tetua, kebetulan semua orang ada di sini hari ini. Aku memiliki sesuatu untuk diumumkan." "Ketua keluarga muda, ada apa? Apa yang membuatmu begitu serius?" tanya Yanto Su. Bara Su berkata, "Semuanya, apa yang ingin aku umumkan hari ini adalah bahwa aku merekomendasikan Elton Su untuk menjadi ketua keluarga." Ketika para tetua mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka sangat berubah. Yanto Su segera keberatan dan berkata, "Ketua keluarga muda, ini tidak boleh dilakukan. Anda adalah keturunan langsung dari ketua keluarga sebelumnya. Jika bukan karena Anda belum melaksanakan upacara kedewasaan, aku akan mengadakan upacara pelantikan ketua keluarga untuk Anda." "Ya, ketua keluarga muda, Anda adalah penerus resmi dari posisi ketua keluarga berikutnya." Penatua kedua juga berkata, "Semuanya, aku telah mengambil keputusan. Jika bukan karena Elton Su telah koma selama 2 minggu terakhir, aku pasti sudah akan pergi dengan kakakku." Penatua pertama, di kompetisi besar sekte dalam hari itu, aku percaya kalian semua tahu bahwa kultivasi Elton Su cukup kuat untuk menanggung posisi ketua keluarga. Bara Su melambaikan tangannya dan berkata, "Ketua keluarga muda, tolong pikirkan lagi." Semua tetua berdiri satu demi satu, dengan hormat membujuk. Bara Su sudah membuat keputusan, dan tidak perlu membahas masalah ini. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berjalan ke arah Elton Su dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Elton Su yang dari tadi tidak bicara, "Kakak Elton Su, semoga kamu tidak menolak." Pada saat ini, apalagi yang bisa dikatakan Elton Su, dia hanya mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan menemukan beberapa orang untuk membunuh para bandit itu." Elton Su berjalan keluar dari aula penatua. Kembali ke kediamannya,
dan membersihkannya. Setelah beberapa saat, dia pergi ke kediaman Jingsu. Begitu dia berjalan ke halaman, dia mendengar Jingsu dan Jeonsu mengobrol dan tertawa. Melihat ini, Elton Su juga tersenyum dan berkata, "Kedua kakak sepupu dalam suasana hati yang baik hari ini, jangan marah ketika adik laki-laki datang mengganggu." "Elton Su, kamu sudah bangun. Kami baru ingin segera mengunjungimu." Jeonsu memandang Elton Su dan melihat bahwa Elton Su sedang bersemangat. Dia juga senang untuk Elton Su. "Kalian berdua, aku di sini hari ini, karena punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kalian berdua." Elton Su duduk dan langsung ke topik. Jingsu dan Jeonsu memandang Elton Su pada saat yang sama, dan bertanya, "Ada apa?" Elton Su kemudian memberitahu Jingsu dan keduanya tentang bandit gunung, dan dia menjelaskan niatnya. Setelah mendengarkan, mereka segera menepuk dada mereka dan berkata, "Ternyata begitu. Kami telah mendengarnya baru-baru ini, tetapi kami tidak menyangka bahwa ketua keluarga muda memberi perintah untuk membunuh bandit kali ini. Kami tentu saja tidak menolak untuk berkontribusi pada keluarga. Lalu aku akan bersiap-siap, dan aku akan pergi ke daerah Kishan besok untuk membersihkan para bandit." Elton Su bangkit dan berjalan keluar. Setelah kembali ke kediamannya sendiri, Elton Su menemukan ayahnya, Edric Su, dan menjelaskannya dengan jelas. Setelah Edric Su mengetahuinya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Elton, bandit di daerah Kishan bukanlah bandit biasa. Bos mereka adalah 10 penjahat paling dicari di negara awan terapung. Kultivasinya berada pada tingkat pemurnian dewa akhir. Kamu harus menghadapinya dengan berhati-hati." Mendengar ini, Elton Su tersenyum dan menghibur, "Ayah, aku tahu, kamu harus menjaga dirimu sendiri di rumah." Malam yang gelap, angin bertiup, dan pohon willow hijau berkibar di antara tebing. Di depan tebing, ada 3 orang berdiri, itu adalah Crystal Mo, Bara Su dan Elton Su. Elton Su memandang mereka berdua dan bertanya, "Kalian membawaku ke sini, ada apa?" Bara Su menoleh untuk melihat Elton Su dan berkata, "Kak Elton Su, kakak dan aku akan pergi malam ini. Aku sudah memberitahu para tetua. Ketika kamu kembali dari membunuh bandit, upacara pelantikan ketua keluarga akan diadakan. Kalian akan pergi begitu cepat." Elton Su sedikit terkejut. Semua ini terjadi begitu cepat, Elton Su merasa sedikit tidak nyaman. Dari sudut matanya, dia melirik Crystal Mo, dan ketika melihat Crystal Mo melihat ke kejauhan, dia sepertinya memiliki kerinduan yang tersembunyi di dalam hatinya. Elton Su sedikit kecewa. Karena meskipun ada berbagai macam pikiran di hati wanita cantik itu, tidak satu pun yang memikirkannya. Mungkin inilah yang disebut cinta satu pihak. "Kak Elton Su, jaga dirimu baik-baik. Aku menyerahkan murid-murid dari keluarga Su padamu." Bara Su mengepalkan tangannya. Kemudian melihat tubuh Crystal Mo dan Bara Su pergi dengan cepat. Punggung yang terlihat menarik perhatian Elton Su. Elton Su menghela nafas ketika sosok keduanya menghilang di malam hari. Bersambung. Bab 48 Bandit Gunung Kishan. Gunung Kishan, yang terletak di antara kota Moyu, kota Lianyang, dan kota Longyang, terletak di persimpangan pusat 3 kota besar, dan tidak tahu berapa banyak pebisnis yang lewat sepanjang hari. Dan Gunung Kishan, yang tingginya lebih dari 1000 meter, tertutup dan menembus seperti awan, penuh dengan reiki. Karena medannya terlalu tinggi, puncak gunung tertutup salju dan suhu di bawah 0 derajat. Di puncak Gunung Kishan, di antara pegunungan yang tertutup salju, ada gua satu persatu. Ada banyak orang yang berjalan-jalan di dalam gua, dan ledakan tawa bisa terdengar. Ini adalah kelompok bandit dari Gunung Kishan, yang menimbulkan masalah di persimpangan 3 kota. Para pebisnis yang datang dan pergi harus membayar banyak biaya. Bahkan beberapa wanita cantik lewat, mereka akan secara paksa dipergunakan oleh bandit gunung ini. Pada hari ini, beberapa orang dari kaki gunung datang dengan menunggangi binatang yang perkasa. Ketiga pemuda itu tampak sangat tampan dan tidak biasa. Melihat penampilan ketiganya, itu adalah Elton Su, Jeonsu, dan Jingsu. Jingsu mengendarai serigala setan haus darah merah tua. Jeonsu menunggangi macan tutul dengan sisik di sekujur tubuhnya. Sementara Elton Su menunggangi serigala setan haus darah yang bermutasi. Setelah lebih dari setengah tahun menjinakkannya, meskipun Elton Su jarang memberi makan serigala setan haus darah perak ini,
tetapi serigala setan haus darah tampaknya sangat pintar dan mengetahui bahwa Elton Su adalah pemiliknya. Serigala setan haus darah perak sekarang seukuran keledai. Dalam 6 bulan terakhir, Elton Su telah memberinya banyak pil obat tingkat kedua. Dan sekarang serigala setan haus darah memiliki kultivasi tingkat pemurnian jiwa awal. Ketiganya melihat ke puncak gunung yang menjulang tinggi, dan melihat di sana tertutup salju. Reiki begitu kuat sehingga berubah menjadi awan, tetapi pegunungan yang awalnya dikelilingi oleh energi peri dipenuhi dengan kabut hitam samar. Dikatakan bahwa Gunung Qishan ini awalnya adalah fondasi dari sekte besar, sekte salju besar, 200 tahun yang lalu. Sangat disayangkan bahwa sekte salju besar menghilang dalam semalam karena suatu alasan, dan kemudian menjadi kasus yang belum terpecahkan. Jing Su menghela nafas. Elton Su juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan emosi, tidak menduga sekte salju besar yang dulu cukup terkenal, kini telah menjadi sejarah. Bahkan gerbang yang ditinggalkan telah menjadi sarang bandit gunung. Sekte salju besar itu diturunkan oleh Dewi Gunung Salju beberapa ribu tahun yang lalu. Itu telah menjadi sekte terbesar di negara awan terapung selama 300 tahun. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte salju besar secara bertahap menurun, dan bahkan 200 tahun yang lalu, semua murid sekte menghilang dalam semalam. Ada pendapat yang berbeda tentang hilangnya sekte salju besar. Beberapa orang mengatakan bahwa sekte salju besar pindah ke negara lain, sementara yang lain mengatakan bahwa sekte salju besar dihancurkan oleh keluarga kerajaan negara awan terapung bersama dengan keluarga Su, keluarga Yi dan keluarga besar lainnya. Tetapi keluarga kerajaan telah menyangkalnya. Tidak peduli apa yang terjadi, Gunung Qishan ini tidak mudah untuk dimasuki orang biasa. Tetapi hanya belasan tahun yang lalu, Willy Jiang, 10 buronan kriminal di pengadilan kekaisaran, masuk ke gunung dan menjadi penguasa daerah ini. Ketiganya datang ke persimpangan 3 jalan di bawah Gunung Qishan, di sana ada sebuah kedai minuman. Pada saat ini, matahari bersinar, dan atas saran John Su, ketiganya berjalan ke kedai dan meminta pelayan membawa 2 guci anggur yang baik. Sambil minum, mereka bertiga terus mendengar orang-orang di kedai berbicara tentang situasi bandit Gunung Qishan baru-baru ini. Ternyata kelompok bandit Gunung Qishan ini hanya turun gunung setiap 3 hari dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi sejak setengah bulan terakhir, para bandit di Gunung Qishan telah turun hampir setiap hari, menyebabkan pedagang terdekat banyak mengeluh. Pelayan, bayar tagihan. Mereka bertiga mendengar berbagai perbuatan jahat para bandit Gunung Qishan, dan segera membanting gelas anggur mereka di atas meja anggur, siap untuk segera pergi membunuh para bandit. Pelayan datang dan berkata, 3 tamu, total 100 koin emas. Ketika Elton Su dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, John Su mengerutkan kening dan berkata, 100 koin emas. Saudara, apakah kamu tidak salah? Kami hanya membeli 2 guci anggur, harganya begitu mahal. Pelayan mendengar pertanyaan John Su, menghela nafas dan menjelaskan, 3 tamu, kalian tidak tahu, harga anggur ini sebenarnya hanya 10 koin emas. 90 koin emas adalah biaya perlindungan yang akan dikenakan oleh bandit gunung. Lancang, kalian membuka tempat ini, tetapi masih membantu para bandit itu. Maka sebelum kami pergi membunuh para bandit itu, kami akan menghancurkan tempat ini dulu. Elton Su menegur dengan suara tegas. Dimarahi oleh Elton Su dengan tegas, pelayan begitu ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia mundur beberapa langkah, dan buru-buru menjelaskan, ketiga tamu jangan salah paham, kami juga tidak berdaya. Jika kami tidak memungut biaya perlindungan pejalan kaki untuk mereka, bukan hanya tidak akan membiarkan kami membuka kedai di sini, tetapi juga menginginkan nyawa kami. Kurang ajar, ternyata mereka begitu keterlaluan. Pantas saja menakuti pebisnis keluarga Su kita. John Su sangat marah dan memukul meja itu. Meja itu menjadi abu di bawah pukulan telapak tangan John Su. Gemuruh. Tetapi pada saat ini, guci anggur di kedai dan gelas anggur di atas meja mulai bergetar. Tanah juga mulai bergetar sedikit. Semua orang terkejut dan bergegas keluar dari kedai. Dan kemudian mereka melihat beruang putih besar setinggi 3 kaki datang. Tidak menyangka akan ada binatang buas yang begitu kuat di sini, seru John Su. Beruang raksasa itu adalah binatang buas di tingkat pemurnian dewa akhir. Namun sebelum datang,
mereka bertiga belum menerima informasi apapun tentang keberadaan binatang buas di Gunung Qishan. Itu adalah tunggangan Raja Jiang, binatang buas beruang salju. Wajah pelayan itu pucat, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya begitu lemas sehingga dia duduk di tanah. Elton Su mendengar apa yang dikatakan pelayan. Melihat dari dekat, dan melihat bahwa beruang raksasa itu membawa seorang pria besar di punggungnya. Pria ini tampak berusia 30-an, mengenakan kain hitam, dan jubah hitam berkibar. Pria paruh baya itu tampak sangat ganas. Ada bekas luka di wajahnya yang hampir menutupi wajahnya. Sulit untuk membayangkan bahwa dia akan bertahan dalam situasi kritis di mana kepalanya hampir disayat dengan pisau. Di belakang beruang raksasa, diikuti oleh sekelompok besar bandit yang mengendarai binatang aneh. Kerumunan datang berlarian liar, menggulung debu di langit. Bandit gunung itu bergegas ke depan kedai. Beruang raksasa itu berhenti tiba-tiba. Auranya membuat ketakutan puluhan orang di tempat sehingga mereka duduk di tanah dengan kaki yang lemas. Pria di atas beruang raksasa itu langsung tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini benar-benar sekelompok orang yang tidak berguna. Sungguh tidak menyenangkan melihat kalian. Pergi, aku tidak akan membunuh kalian jika aku senang hari ini. Begitu suara Willy Jiang jatuh, orang-orang yang hadir sangat senang, dan segera melarikan diri. Hanya Elton Su dan 3 orang lainnya masih berdiri di tempat tanpa mengubah ekspresi. Willy Jiang melihat ini, matanya berkedip dengan sedikit kejutan. Kemudian dia menatap mereka bertiga dengan main-main dan bertanya dengan lucu, apakah kalian tidak takut? Apa yang ditakuti? Elton Su tampak bingung dan bertanya. Willy Jiang tercengang sejenak. Dia tidak menduga jawaban ini. Dia menggaruk kepalanya dengan marah. Lalu melompat dari punggung beruang, mengangkat tangannya dan melambai. Dan segera melihat beruang putih berbalik dan berlari datang. Tubuh gemuk yang berlari itu tidak terlihat susah sama sekali. Dalam sekejap mata, beruang putih memakan beberapa orang. Mungkin untuk menciptakan suasana yang menakutkan, orang yang dimakan beruang putih semua dicabik-cabik oleh beruang putih dan kemudian dilemparkan ke dalam mulut dan dikunyah. Willy Jiang memandangi mahakarya beruang putih dengan puas. Pandangannya beralih dan mendarat di wajah Elton Su dan yang lainnya. Tetapi tidak melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. Willy Jiang tiba-tiba kehilangan minat, memanggil beruang putih, dan berkata dengan acuh tak acuh, telan mereka. Mengaum. Beruang putih meraung dan bergegas menuju Elton Su dan mereka bertiga. Masih ada potongan daging dan darah yang tersisa di mulut terbuka yang besar, yang membuat orang bergidik. Mata Willy Jiang penuh dengan kegembiraan, dan yang paling dia sukai adalah adegan brutal beruang putih memakan manusia. Tubuh besar beruang putih menghalangi pandangannya. Tetapi pada saat ini, niat pedang yang tajam meletus. Dan tubuh beruang putih ditembus oleh energi pedang. Sebelum beruang putih sempat menjerit, dia sudah dipotong-potong oleh energi pedang yang tajam. Senyum di wajah Willy Jiang menegang. Segera, niat membunuh yang kejam meletus. Beruang putih, tunggangan favoritnya, benar-benar terbunuh, dan itu dalam sekejap mata. Namun, Willy Jiang tidak bodoh. Ekspresinya segera suram dan berkata, siapa kalian? Orang yang akan membunuhmu. Suara Elton Su dingin, tubuhnya melintas, dan dia menikam Willy Jiang dengan pedang. Aura yang kuat seperti badai muncul, diubah oleh kekuatan spiritual. Badai itu mengembun dan berubah menjadi pedang panjang yang besar. Ketika Willy Jiang melihat Elton Su mulai bertarung, dia segera menyilangkan tangannya di depan dadanya, kekuatan spiritual berkumpul di 2 telapak tangan. Berubah menjadi telapak tangan yang dipenuhi salju, kemudian menghancurkan serangan pedang Elton Su. Segera, angin bertiup dari telapak kakinya, dan membanting telapak tangannya ke arah Elton Su. Elton Su dan Willy Jiang bertarung bersama, suhu udara di sekitarnya tiba-tiba turun, dan kepingan salju jatuh. Bunga-bunga dan dedaunan di mana-mana, kesadaran terpotong-potong oleh energi pedang. John Su dan keduanya menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, mata mereka sangat serius. Jim Su memperhatikan sebentar dan berkata, Saudara John Su, Elton Su sedang berperang melawan pencuri, kita tidak bisa menunggu saja. Mari kita bereskan anak-anak kecil ini. Oke, mari kita lihat siapa di antara kita yang membunuh lebih banyak orang. John Su menjawab, dengan semangat juang yang tinggi, dia bergegas ke tim bandit dan bergegas untuk membunuh. Melihat ini,
Jim Su juga tertawa dan mengikuti. Jurus pedang Elton Su membawa esensi angin, dan ada hembusan angin yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Di sisi lain, kekuatan spiritual Willy Jiang mengandung esensi es dan salju, dan telapak tangannya sangat dingin. Keduanya bertarung dengan sekuat tenaga, lebih dari 100 pukulan. Elton Su mengayunkan pedangnya kembali ke Willy Jiang, dan melangkah mundur beberapa kaki. Willy Jiang, kamu memiliki beberapa kekuatan, tetapi kamu telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, aku akan membunuh kamu. Bocah kecil, beraninya kamu berbicara angkuh seperti ini. Hari ini, aku ingin menghancurkanmu. Willy Jiang mencibir, mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Elton Su. Kalau begitu, terima serangan besar dariku. Elton Su menyingkirkan pedang bambu guntur ungu, mengeluarkan raksasa besi hitam, dan kekuatan spiritual mengalir ke pedang. Kemudian dia menggunakan 3 pedang pemecah gunung dan memukul ke arah Willy Jiang. Willy Jiang sepertinya melihat gunung besar turun dan merasakan krisis yang mengancam jiwa. Dia segera membentuk serangkaian sidik jari dengan tangannya. Segera, Willy Jiang menunjukkan aksinya, salju besar Sky Covering Palm. Dengan cetakan telapak tangan ini, seluruh tubuh Willy Jiang tampak menjadi gunung salju. Udara tiba-tiba menjadi dingin, langit menjatuhkan kepingan salju. Telapak tangan putih salju raksasa yang dimunculkan oleh kekuatan spiritual Willy Jiang menghantam Elton Su. Keduanya bertabrakan dengan jurus mereka. Gelombang kekuatan yang menakjubkan tiba-tiba memancar. Segera, tubuh Elton Su berputar aneh di udara, dan pedang di tangannya telah berubah menjadi pedang bambu guntur ungu. Elton Su menyerang dengan pedang, dan menusuk tubuh Willy Jiang dengan pedang. Segera setelah Willy Jiang meninggal, para bandit gunung di sekitarnya yang akan dibunuh oleh John Su dan Jim Su melarikan diri dalam ketakutan. Ketika Elton Su membunuh Willy Jiang, tubuhnya bergerak dan mulai memburu para bandit yang melarikan diri. Di bawah pengejaran ketiganya, ratusan bandit gunung terbunuh hanya dalam beberapa jam. Bersambung.